Bertemu kembali dengan saya Sugeng Aryadi di channel saya ini, di channel My Review. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah kambing hewan kurban. Nah, terkait dengan kambing hewan kurban karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Nah, ini akan banyak sekali orang jualan hewan kurban ya. Nah, ini ada contoh musim jualan hewan kurban. Sekarang penjual ini untuk menarik dari pelanggan atau customer, dia melibatkan SPG. Nah, Sales Promotion Girl. Nah, ini untuk SPG kambing ataupun SPG dari sapi. Nah, ini tampak seperti ini kayak dengan penjualan SPG kambing dan sapi. Di sini kelihatan ada Mbak Jum dan Mbak Ti ya. Nah, ini ada pelanggan yang ingin mencari hewan kurban model sing ya opo sing dicari. Nah, ini hewannya sudah divaksin ya, sudah 2 kali vaksin sampai vaksin booster ini ya. Ini mau cari sing model bagaimana? Nah, semuanya komplit di penjualan showroom sapi. Nah, ini yang dicek untuk hewan yang sudah divaksin. Golek opo ae ono nduk kene Mas, sampean golek sapi sing vaksin model opo ae wis ono wis nduk kene lengkap pokoknya. Ini Mbak Ti dan Mbak Jum nunggu pembeli. Nah, sing dodolan kudu gawe kopi koboi ini ya. Kudu gawe. Mbak, aku golek nopo sapi sing warna urin. Nah, iki nduk kene kaya ono sapi warna urin kayaknya ya, sing rasa jeruk. Nah, ini kayaknya ya. Nah, kudu gawe ini yang vaksin ini ya, supaya enggak ketularan penyakit. Biasanya ya apa Mbak sing rame di kene. Nah, ini akeh sing sapi ganteng-ganteng nduk kene Mas, sapi ayu-ayu nduk kene pokoke wis. Sampeyan golek ae ono kabeh wis. Nah, ini sapi-sapi yang siap untuk dijual, siap untuk dikorbankan. Nah, iki ono sapi sing ganteng lho Mas lho iki. Sampeyan golek sing opo Mas? Sapi babon sing warna apa? Ini penjualan kambing, penjualan pasar kambing, showroom kambing kurban. Nah, ini ada SPG-nya. Nah, di sini kambingnya kayaknya sudah divaksin tahap kedua ya. Ini komplit golek sing warna opo ae wis ono Mas nduk kene Mas. Sampeyan golek sing gede, sing cilik, sing babon, sing lanang, pokoknya ono kabeh. Nah, ini SPG wedhus ya, SPG wedhus terkenal sak Indonesia ini. Golekno wedhus sing babon sing wis tau duwe anak ya, sing gak duwe lanangan Mas. Ini komplit pokoknya nduk ini. SPG terkait dengan wedhus. Nah, ini mungkin wedhus yang murah-murah di sini ada sekali banyak ya di sini ya. Ada wedhus pecinta alam. Nah, ini wedhus pecinta alam ini biasanya hidupnya di tebing-tebing karena suka naik gunung ya, sehingga hidupnya di tebing-tebing seperti ini. Nah, ini wedhus yang gak duwe wedi lelek lugur dadi kambing guling tak kowe. Nah, ini wedhus yang hidupnya di tebing-tebing. Nah, ini hidupnya di tebing-tebing sehingga aman dari hewan pemburu lainnya. Wis gak ono macan sing wani nang kene tebing kayak gini. Nah, ini wedhus tanduk panjang yang hidupnya juga di tebing. Nah, terus lek golek mangan ya opo ngene ya. Wedhus gak mikir lek lugur ya. Ini wedhus, dasar wedhus ya. Dasar wedhus ini wedhus. Nah, kalau mau turun langsung lari saja wis. Gak wedi lek kesleo sikile ya. Ini terkait dengan wedhus yang hidupnya di tebing. Nah, ini wedhus sing wis mungkin rada tuwek ini ya. Sudah ulune putih, jenggotan misalnya.
wedhus tuwek gitu. Nah ini wedhus tuwek yang ada di tebing. Nggawa anake kok ya putih pisan ya. Nah ini wedhus pelorotan di tebing. Nah ini sikile gak linu kabeh kaya apa ya ini ya. Kalau naik gunung terus ini, atau mungkin sikile aman dari asam urat ya, karena kebiasaan wedhus mangan jamu ini ya. Ngombe jamu atau allopurinol kayaknya ya. Nah ini aman wedhus. Nah ini lompat wedhus ya, dari satu tebing ke tebing yang lain. Lompat wedhus dari satu tebing ke tebing yang lain ya. Nah, ini yang lain juga mengikuti. Ini 1, 2, ayo 1, 2, 1, 2, 3. Nah menek do gendenge wong guys. Nah ini hewan kambing wedhus yang hidupnya di tebing-tebing, bebas dari kejaran harimau atau hewan pemangsa lainnya. Aman pokoknya, dia merasa hidupnya aman. Nah ini arek cilik, wedhus cilik diajari naik tebing ini ya. Wedhus cilik diajari naik tebing. Nah ini tebingnya sampai curam segini, nggak takut untuk jatuh. Ini terkait dengan wedhus yang hidupnya di tebing-tebing, padahal daerahnya cukup tinggi. Nah terus makannya makan apa? Makan sayur-sayuran yang ada di tebing juga di sini. Makan sayuran yang ada di tebing. Nah ini ada sayur-sayuran atau tanaman-tanaman pucuk-pucuk yang ada di tebing, tapi koyoknya gak ono kangkung ya di sini ya. Nah ini latihan gelut. Ini rupanya tanduknya gatel ya, antar sesama. Akhirnya coba sih diadu, tanduk, ayo. Nah ini ada beruang yang coba memangsa dari kambing atau wedhus yang ada di tebing, tapi kayaknya beruangnya juga nggak berani untuk turun, nggak berani untuk memangsa, kalah gesit. Nah ini ada kambing kram ya, mungkin. Nah akhirnya kayak pingsan gitu, kaku, kram ya. Wah kaku juga kram seperti ini. Mungkin kakinya lagi asam urat mungkin ya, kakinya lagi asam urat atau linu semua, tinggal langsung kram di sini. Nah kalau sudah kram seperti ini, wah kaku, nggak bisa apa-apa. Kemudian 1 menit, 2 menit, akhirnya bisa lemas lagi. Nah ini kambing yang kaku, kambing kram ya. Kaku langsung jatuh gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa diobati lewat ya jamu mungkin ya, diminumi jamu atau obat allopurinol ya, atau dipijet nona gini tukang pijet mungkin ya. Nah ini kambing yang suka kram ya, kambing pingsan, kaku. Nah ini kambing yang kaku kakinya. Ayo 1, 2, 3 kram. Iya, kambing kram ini, kambing kaku. Ayo 1, 2, 3 kram semua. Iya, kram semua. Guys gak iso tangi kon yo, wedhus wis. Nah ini sampai jatuh, sampai kram, kaget ini ya. Bisa gampang nangkap kambing kram kalau gitu ya. Kalau sudah kram, sudah kaku, wis tinggal dijadikan kambing guling ini ya. Ini kambing kram. Nah ini ada kambing yang protes ya, mungkin tempatnya diduduki oleh Cak To ini mungkin ya. Nah Cak To itu menduduki tempatnya wedhus ini, sehingga wedhusnya ngamuk kayaknya. Wedhusnya ngamuk loh. Minggiro tak coba kita lungguane. Ini wedhusnya ngamuk. Minggiro Cak To, ayo kona wis. Gelut Cak To ambek wedhus ya. Cak To ambek wedhus wis. Gelut ayo, jurus mabuk, ayo sikat wedhus. Ih kon ya, ini kambing musuh Cak To itu ngaliyo. Ih kon ayo pakai jurus mabuk. Iya, jurus tendangan tanpa bayangan. Sampai drosor rambingnya ya. Nah ini ayo jurus terus. Ngaliyo. Kambingnya gak gelem wis pokoke.
kambingnya gak gelem ngalih, ngene dinggeni. Nah ini Cak To mungsuh kambing. Menang yang mana ini nantinya ya? Ayo Cak To terus. Wis ngambek gak Cak To? Cak To ngambek wis gara-gara wedhus. Cak To musuh wedhus. Menang sopo Cak To? Wih. Iya. Gak gelem ngalih. Kambingnya gak gelem ngalih. Wedhusnya gak gelem ngalih. Sudah nggak mau kalah wedhusnya. Ayo minggir. Ayo sampean sing ngalih saiki Cak To. Ayo. Kan mundur kono lho. Wis tak lumpuhi maneh. Ayo minggir. Minggir. Ini kambingnya nggak mau kalah pokoknya ya, nggak mau kalah pakai jurus 1000 bayangan. Ayo, bisa. Ayo kambing, minggat. Nggak mau minggir soalnya kambingnya nih. Ya, menang sopo itu wis. Pirang ronde Cak To, pirang ronde wis. Nah yo, ngejak ngomong be wedhus, Cak To ngomong be wedhus, ayo ngaliyo ngalau apa? Nggak gelem ngalah ini kambingnya, nggak mau kalah, pokoknya nggak mau kalah. Tempatnya digeni sehingga kambingnya protes. Ayo kambingnya protes sama Cak To ini. Bisa, ayo lungguh kini bareng, ayo. Nggak gelem ngalih. Nah ini Badi nih ya. Ngelatih wedhus. Ayo coba. Awas hati-hati puklek sikilmu Badi. Ayo cobaan ayo. Kuat tuh. Tugel sikilmu, ayo. Tanganmu tugel Badi. Ayo lenganmu poklek Badi. Kon Badi. Ayo Badi. Kon pundakmu remek wis. Berarti sampai jaluk ngasuh dhisik. Berarti jaluk ngasuh musuh wedhus. Nah, dasar wedhus wis. Ayo coba maneh. Ayo 1 2 3. Mencolot berarti poklek tanganmu berarti. Ya, sik ngasuh dhisik. Nah, ini kambing yang protes sama Badi ini ya. Nah, ini. Nah, berikutnya kambing yang dendam ini ya, kambing yang dendam. Nah, ini contohnya, ada yang protes sama yang giring kambing ini, angon kambing. Nah, nggak sesuai dengan jalurnya, diserutuk guys. Iya mana wis. Nah, ini ada Badi juga yang nggak mau ngajak mancing ini. Awas 1 2 3. Ayo kapo akon salamu gak ngajak aku Badi. Ayo kon. Ayo kon. Wis keplo wis. Ojo ngudi-ngudi aku keri. Ojo. Iki kambing jurus tanpa bayangan. Menang wis ya. Menang. Nah, ini ada bayi yang dikit. Kon keserundul ambek kambing. Ini juga ada yang anak-anak main kambing. Ayo tarik, tak jejel bisa. Nangis kona. Bisa. Ini ada bayi mainan kambing. Tak idik. Sampai jatuh. Iki kok foto kambing ini ya. Kambing biru. 1 2 3. Jungkel bisa. Jungkel pemilik kambingnya. Nah, ini coba pakai tebing. Mejonya hancur. Layu. Nah, ini yang lari dari kejaran wedhus. Minggir. Aku nggak gawe iwasin, minggir. Iku ndok tasih ono iwasin. Ayo minggir. Tak gelem minggir kon. Ayo awas 1 2 3 kon. Meledos wetengmu, Lek. Wetengmu iso meledos, Lek to. Kambing yang nyerutuk ini ya. Ayo coba atau Sandi.
kepala kambing atau kepala lito ini, aduh. Ayo 1 2 3, ayo coba mana? Ayo coba mana? Iyo, iyo, ngeluh mumet, mumet lito, mumet lito, sikil itu seruduk bisa. Nah, ini ada kambing yang nyeruduk di halaman sehingga pemiliknya langsung lari pulang gara-gara kambing. Nah, ini ngomong kambing ini, Mas Dut, ayo Mas Dut, ayo diseruduk Mas Dut, apa nggak vlog rupanya yo, apa nyoteng kambing ini ya, apa nyoteng kambing diseruduk guys. Ayo kak jaluk izin seruduk mana? Ayo 1 2 3. Nah, ini baju merah jangan sampai lolos. Baju merah jangan sampai lolos koyok matador di Spanyol ini ya. Dipikir ini matador di Spanyol. Ayo kejar. Ayo nah. Ayo mana? Ayo liane. Wah, semuanya pada ngikut ngejar matador yang ada di Spanyol ini ya. Ayo tabrak mana? 1 2 3, hancurkan. 1 2 3. Wis wedi ya, wis madeg sih. Nah, ini ada tamu ketok-ketok, tapi ternyata tamunya wedus. Dikon ngale kok, gak ngale wedus sih. Metu. Oh, balik mana wedus sih? Wedus. Medayo wedusnya. Ini wedusnya jadi tamu. Nyeruntuk ini ya. Bisa pintu kaca bisa pecah semua musuh wedus ini ya. Nah, ini kambing hitam. Moli, ayo Moli, ayo Renio Moli. Jenengku kudu Moli, jenengku Siska. Ojo nyeluk aku Moli, jenengku Siska. Waduh, kapok kon yo. Ayo nyeluk Moli kon. Tak serunduk kon, jenengku Siska iki. Kambingnya jenenge Siska diceluk Moli, ngamuk sampai anak yo. Oh. Ayo kon, ayo jenengku kudu Moli. Nah, ini kambing hitam nyoba sepatu. Ayo nyerunduk pemiliknya. Ayo kon shooting gak kate izin kon, tak serunduk kon. Shooting gak kate izin kon. Ayo kudu izin aku. Ayo shooting kok gak kate izin kon. Ayo sikat ble. Ayo sikat terus. Ayo gak kate izin kon shooting. Ayo nggak pakai izin shooting, serundul aja. Ayo Eza nyungsep langsung. Shooting nggak pakai izin, nyungsep. Lari juga akhirnya, lari juga yang shooting. Harus pakai izin kambing shootingnya ya, shootingnya harus pakai izin kambing di sini. Ayo. Ini kambingnya cari mangsa. Nah, ini rupanya ada mobil yang enggak pakai asuransi. Coba atau Sandi. Ayo atau Sandi bemper apa kepala kambing. Ini kayaknya masih kredit ini ya. Nah, mobilnya masih kredit, tak coba empuk apa atau mancep bisa. Bolong kon guys. Ayo salah nggak kade asuransi Oris ya. Kudu gawe Oris asuransi. Ayo asuransinya di. Ayo tak seruduk kon gak gawe asuransi. Mobilnya kudu gawe asuransi. Ayo seruduk sama pepenyo. Ayo dasar wedus. Ayo bisa ngeluh mumet saiki aku, gatel dasku. Nah, ini ada kambing. Ayo gelut, ayo tak tumpaki kon yo. Banting, iya smackdown kambing. Nah, kampun yo. Aduh peteng. Gelap gelap. Gak iso tahu musuhnya, gelap gelap.
Gelap, gelap, peteng, kapok kon ketok saiki. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ayo 1 2 3. Ayo moli. Nah, baju merah jangan sampai lolos. Baju merah jangan sampai lolos. Ayo menang sopo kon pakai jurus tanpa bayangan. Nah. Ini kambing yang dendam ya, gara-gara gak diajak mancing, gak diajak main ini ya. Ini kambing dendam. Nah, ngomong-ngomong masalah kambing, biasanya kalau sesudah korban kambing ini dimasak apa ya? Nah, daging kambing ada macam-macam masakan di sini ya. Masakan terkait dengan daging kambing biasanya yang umum yaitu dimasak gulai ya, gulai dan sate. Nah, ini contoh masakan yang berbahan baku daging kambing. Nah, ini sampai kewentel ini, pokoknya enak sedep, campur santan, sudah dicampuri ajinomoto, sudah dikasih masako. Nah, ini dagingnya seger wis pokoknya. Nah, tinggal dibuat sate, suntuknya ojo lali. Nah, ini dari bambu ya. Nah, ini kayaknya enak sekali ini. Sudah merah, sudah mateng. Tinggal disantap ini ya, gulai kambing. Nah, ini dengan daging kambing atau balungan kambing. Nah, ini sudah dimasak gulai, tinggal disajikan koyok empuk, koyok lumer ya, enak sekali ini ya. Masakan daging kambing guling ya, ini. Nah, ini kalau dimakan sama nasi anget-anget sama emping melinju, wah enak ini. Acarnya ada nanas, ada timun, ada wortel ya, ditambahi dengan potongan tulang balungan kambing. Ini satenya masih belum ada sambal kacangnya. Nah, ini ada sate jumbo daging kambing. Nah, tusukannya dari betoneser ini ya, kayaknya ya, tusukannya dari betoneser ini tuh, gede-gede pokoknya ya. Bambu sujen saja nggak cukup kayaknya ya, sujen nggak cukup, butuh kurang besar. Makanya nah ini tusukannya dari kawat baja ya. Dari kawat baja betoneser yang biasanya dipakai untuk belungan ya, akan tampak seperti ini. Nah, ini belungan daging kambing, sate kambing, tampak seperti ini. Ini sangat laris ya, masakan daging kambing. Ini ditusuk sama besi, tusuk sama besi baja. Ini bahannya daging kambing sama saus kacang ya, dibumbui kacang ya, kacang tanah loh ya, bukan kacang sanggai atau kacang atum, bukan kacang telur atau kacang sukro ya, bukan kacang sukro ini ya. Nah, baru dimasak lagi sampai agak gosong-gosong sedikit, dimasukkan lagi bumbu kacangnya, kacang tanah tadi, bukan kacang sukro ya. Nah, ini tampak seperti ini sehingga tampak harum aromanya ya. Nah, besar-besar satenya, sate kambing bumbu kacang ya. Ini kalau dari daging kurban biasanya dipakai untuk sate. Ini sate contohnya wis mantep pokoknya ya, sate kambing pokoknya enak pokoknya ini ya, sate kambing. Nah, sate jumbo dari daging kambing. Ayo Rene, ayo tuku langgananku, pokoknya enak sate ini, sate kambing wis ukurannya jumbo. Tak kei bonus pokoknya, bonus bumbu kacang ambil acar ya.
Wis tak kei Ajinomoto lho iki wisan. Sewedep wisan. Wis seger wis ono masakune barang iki. Tak kei bumbu kecap. Wis pokoknya mantep saat ini. Oh, gede-gede. Masuk aku pingin sampean. Rinio ta. Tuku ndokenanku sate kambing, bumbu kacang. Nah, ini kayaknya enak sekali ini ya, jumbo. Nah, ini penyajiannya. Ayo, ini Mbak Jum ngeracik ini masakan untuk gulai dan sate kambingnya, lengkap dengan sayur-sayurannya. Ada tomat, ada timun, ada ini. Nah, satenya harus dilepas dari sundukannya. Nah, ini ada yang kecil-kecil tapi banyak. Ini ya, ada kecil-kecil. Warung sate kambing yang kecil-kecil, sunduknya kecil tapi jumlahnya banyak sekali. Ada sampai hampir 3 meter ya bakarannya. Ini tampilannya tambah seperti ini. Ayo jadul ngipasi ya. 2,8 meter ini ya, 2,8 meter untuk bakarannya. Nah, ini proses membuat sate kambing. Dicuci pokoknya, diukur di sampai pirang senti. Daging kambing ditambahi lemak, ditambahi jeroan, tambahi usus. Nah, ini pokoknya lengkap pokoknya. Nah, tambahi berambang merah ya, kecap ojo lali, ono tomat, ono bumbu kecap, ono lombok hijau. Nah ini ada bumbu kacang, ini kacang bawang, bumbu pecel ya kayaknya ya, bumbu sate ini dikasih bumbu kacang tadi, lengkap dengan kecap. Nah, cara membuatnya, nah ini. Nah, kemudian baru dibakar. Setelah dikasih bumbu, nunggu antrian untuk dibakar. Ini masakan sate. Ayo sate. Nah, ini untuk dicelupno sama airnya dulu ya, supaya bersih, baru dibakar ini ya. Bakarannya juga cukup panjang sekali. Ini kayaknya. Nah, ini sing bagian ngipasi. Jadul kudu ngipasi terus ini ya. Ayo semangat jadul, kipasi jadul, kipasi terus jadul. Ayo. Nah, ini gulai kambing. Penyajiannya lengkap dengan sate sama kuahnya. Wah, kuahnya seger pokoknya ya. Ini penyajian masakan kambing ya, daging kambing yang rata-rata dipakai untuk gulai kambing sama sate kambing. Masih suka ya? Oke, silakan komen untuk masakan atau warung gulai kambing yang paling enak di mana ya? Komen di bawah ini. Nah, kalau sate ini merupakan masakan yang ada di Indonesia saja atau masakan internasional yang ada juga di negara-negara lain. Nah, ini kita coba cek sih, ada nggak sate dari negara lain ya, selain dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak sekali sate ya, ada sate kambing, sate ayam, dan lain sebagainya, yang rata-rata penjualnya kalau misalkan gerobak itu orang Madura ya, sate gitu kan ya. Nah, itu kayak di film-film ya. Tapi kita cek masakan sate di negara lain itu ada nggak ya, kita cek satu. Nah, ini ternyata di Afrika juga ada orang jualan sate ya. Di Afrika juga ada orang jual sate. Nah, satenya tampak seperti ini ya, sudah dibakar, dilepas dari sujennya atau batangnya ya, kemudian dijual. Nah ini kayaknya ya. Nah, ini kalau beli modelnya tambah seperti ini ya, model satenya gede-gede ya, nggak seperti di Indonesia ya. Nah, satenya gede-gede. Ini sate apa ya, nggak tahu, gede-gede ini mungkin sate kudanil atau sate jerapah ya.
Karena di Eropa kan banyak kudanil sama jerapah ya. Saya pesen satu saja, wis warak satu ini, sate kudanil atau sate jerapah atau sate gajah ya, ini ya. Gede-gede pokoknya di sini ya. Nah ini, milih yang mana wis? Nah, ini yang gede kayaknya ini ya. Pilihannya gede-gede kabeh wis pokoknya. Nah ini sampingannya apa ini ya? Oh puhung ya, puhung, singkong ya, singkong goreng ini kayaknya ya. Singkong goreng sambil makan sate. Kalau di Indonesia mungkin lontong sama sate. Nah ini klop ya, klop, lontong sama sate. Nah kalau di sana mungkin puhung sama sate. San milih sing dilek. Ayo milih sing wungkul apa sing pecah-pecah. Nah ini baju warna sing gede ya. Nah, ini dilepas satenya. Nah ini dikai salep sih. Waduh dikai salep rek. Dikai salep. Nah ini counterpain kayaknya ya. Dikasih counterpain. Jangan gak linu-linu kayaknya ya. Wah satenya dikai salep counterpain sampai kecap. Wes pokoknya mantep lah rasanya. Rasanya pokoknya mau mantep wes. Nah ini satenya di Afrika. Nah, di Afrika ada cerobong asap tampak seperti ini ya. Satenya gede wes pokoknya enak dan warak pokoknya. Yang beli 2 langsung dibungkus sama koran bekas ya. Sama koran bekas. Ayo dikai apa iki? Sama jaluk bumbu apa? Bumbu salep apa counterpain. Nah, pakai salep dulu. Disalepi dhisik. Saat ini jaruk gak gatel rupanya. Nah ini dikasih counterpain supaya gak linu-linu ya, dikasih balsam ora terus gak ada pedesan. Nah ini dikasih bumbu ya, kemudian kecap, ojo lari kecap ini. Nah kecap di sana wis langsung dibungkus, ditaruh kresek wis. Ini sate, jualan sate di Afrika ya. Afrika Selatan. Sik ngenteni susuke 5.500 kayaknya ya. Wah. Ini sate yang ada di Afrika. Nah kalau mau dimakan tampilannya tampak seperti ini, sudah nggak ada sujennya lagi, nggak ada batangnya, sudah dilepas pakai aluminium foil ya, aluminium foil dibungkus sama koran, sudah siap untuk disantap. Koyoke sih gurih ya, koyoke empuk dan gurih. Tapi kalau ono segone di sana ya, nggak ada nasinya ya, nggak tahu makannya pakai singkong atau makan sate langsung ya, tanpa nasi, tanpa sego ya, tanpa lontong juga, gantinya lontong tadi puhung ya. Ini mungkin cara memakan sate yang ada di Afrika. Nah ini tampilannya tampak seperti ini, sudah keluar dari sujennya, sudah keluar dari batangnya, dari tusukannya ya. Tampak seperti ini sate yang ada di Afrika. Coba jajalan nak, enak empuk ya, empuk sate ayam ya, biasanya sih sate ayam, nggak tahu kalau sate kuda. Dan saya tak coba empuk apa ora. Apa empuk nyus pokoknya, empuk wes, enak gurih. Ini sate wes. Nah ini sampai matang, sampai nah, ini cara membuatnya mungkin ya, ada daging sapi atau daging kambing yang ada di Afrika tadi dikumpulkan jadi satu. Nah ini dikasih lombok ya, cabai. Nah ini mungkin cara memasak yang ada di Afrika ya, ada bumbunya, ada lomboknya juga tadi sebelum dibakar. Nah dibakar dulu, dikasih bumbu. Nah ini dibakar tanpa tusukan dulu. Nanti mungkin kalau sudah matang mau dijual baru ditusui pakai tusukan tadi. Nah ini sate ala Afrika ya, sate ala Afrika. Nah ini mungkin ayamnya ayam onta atau apa, burung onta itu yang gede-gede mungkin ya. Nah ini sate sampai lugur barangnya, aduh diumbah di secak
tidak, lek lugur diumbah dhisik aja langsung didol ya. Campur resek iku kok ya. Nah, ini dijadikan satu dulu. Nah, ini yang sudah matang. Sudah matang tapi belum jadi sate ya. Nah, ini sudah kenyil-kenyil kayaknya ya, sudah kenyil-kenyil dagingnya. Nah, ini masakan sate yang setengah matang masih ya. Tinggal milih yang mana yang mau dijadikan sate. Tinggal pilihannya. Nah, ini ada daging atau lemak atau jeroan, ada semua ya, dari sapi ataupun kebu ataupun wedhus ya, sate kambing yang ada di Afrika. Nah, ini kalau sudah ya, ini dipotongi kecil-kecil, tipis-tipis gini ya. Ini juga model sate yang ada di Afrika, dijual terpisah tadi ya. Kalau yang tadi modelnya sundukan gede-gede ayam mungkin tadi ya. Kalau ini mungkin sate kambing atau sate sapi ya. Nah, kalau sudah matang disajikan di dalam piring ya. Nah, kalau sudah dikasih bumbu-bumbu ya, dikasih jeruk nipis, nah dikasih wedak ini ya, wedak erosin atau apa ini ya, dikasih wedak, dikasih bumbu lagi, kemudian dikopiok. Nah, harus goyang, nah, harus goyang kopiok. Nah, baru disajikan di kertas. Nah, sudah jadi wes, sudah dikasih erosin. Nah, tampilannya tambah seperti ini. Tak coba sate ini, enak wis, empuk ini, tambahi kenyil ini jeroannya ya. Ini lemaknya. Ini ono roti nih ya. Nah, ono dimakan sama roti ya, sate makan sama roti. Tapi sego juga ada ya, di sana sego juga ada. Nasi juga ada kalau mau makan sama nasi. Nah, ini dikasih ururan brambang goreng didi. Ini sate ala Afrika ya, sate ala Afrika. Nah, ini lain lagi kalau sate yang ada di India bagaimana? Nah, ini coba kita cek sate yang ada di India. Sate yang ada di India. Ternyata di India juga ada sate ya. Sate, tapi ternyata juga sama seperti masakan-masakan India. Ukurannya, porsinya gede-gede ya. Kalau tadi sate paling di Indonesia kecil-kecil gitu ya. Kalau di sini sunduannya besar-besar, betonizer yang 1 meter mungkin ini ya. Nah, ini satenya ukurannya gede-gede ya. Nah, tusukannya aja gede-gede. Nah, ini sate yang ada di India ya. Sate apa ya ini mungkin ya? Sate kudanil atau apa mungkin ya, karena dagingnya gede-gede. Nah, kayaknya juga bukan hanya betonizer ini ya, model sate. Tusukannya dari lenggis mungkin ini ya. Tusukannya dari lenggis, gede banget ini tusukannya. Tusuk satenya gede banget. Satenya kecil, tusukannya dari lenggis, besar sekali ya. Modelnya kotak lagi ya. Kotak lagi ini. Nah, ini harus dibakar dulu satenya. Ukurannya gede. Baru setelah matang disajikan ini. Dikasih bumbu dulu. Nah, ini ukuran sate tusukannya gede-gede ini ya. Di India. Porsi orang makan di sana soalnya juga gede ya. Mungkin dimakan juga bukan pakai nasi ya, tapi pakai roti ya. Roti yang dibakar di sana ya. Nggak tahu namanya apa ya. Nah, ini kenalan, ini Muhammad Alem. Nah, ini Bang Muhammad Asmat, Cak Mat. Ayo Cak Mat, pesen rotinya Cak Mat. Nah, ini roti yang ada di India makan pakai sate ya. Nah, dibakar seperti ini di bara api yang ditempel-tempelkan di dindingnya bara api tadi. Nah, ini template noblek ya, ini template noblek ya. Nah, ini kudu diwisui dhisik tangan nih ya, template no. Nah, kasih air sedikit, air sumur gangga ya. Nah, kudu pakai ini, nah jupuke harus pakai cotik ya, harus pakai cotik. Nah, ini jupuke pakai cotik sing mateng-mateng dijadikan satu. Nah, ini
ada bumbu-bumbu, ada bumbu pecel. Nah, ini ada gulai mungkin ya, ada gulai. Terus ini agak peteng ini, mungkin apa ini ya? Yang sampingnya ini gulai, apa orem-orem ya? Nah ini rawon mungkin ya, agak gelap sedikit ini ya, rawon mungkin ya. Nah ini kayaknya ini jangan tewel ini ya, jangan tewel ya. Saman milih sing dijak, ayo milio wis. Nah saat ini pumpung kurung matang. Nah ini kudu di kecerut-keceruti sama betadin ini kayaknya ya. Ya ini kayak coklat betadin ini ya. Saat ini supaya nggak luka, jadi di sapu sama betadin ini. Sate betadin ini di India ya. Ini rujinya gede ini ya. Ini tusukan sate di India dari linggis ini kayaknya ya, gede besinya ya. Nah ini yang ada di India, karena porsinya porsi gede biasanya di India, nggak mau porsi kecil, porsinya kudu jumbo ya. Ini kalau yang sudah matang agak coklat sedikit, agak gosong sedikit. Nah ini baru dinyatakan matang. Kalau belum coklat, belum gosong, belum matang ini kayaknya ya. Ini sate yang ada di India, sate kebo ya, ini mungkin ya, sate kebo yang ada di India. Nah kebo apa yang harus dimasak di sini? Mungkin kebo hijau ya, ya kebo hijau atau kebo babon ya, kebo babon ini yang sudah diapkir, sudah banyak anaknya. Nah ini sudah nggak produksi, baru dijadikan sate kebo babon ya, sate kebo babon yang ada di India. Ini satenya sudah hampir mateng, kayaknya ini mulai enak, ini mulai seger, mulai harum ya. Nah ini harus disiapkan kresek nih. Nah ini besinya besi linggis ya, tusukan besi linggis untuk sate linggis ya. Mungkin judulnya sate linggis karena ukurannya gede-gede sekali ini ya. Nah, ini nunggu bakaran sampai setengah jam sampai 1 jam, nunggu sate matang ya. Nah kalau sudah matang, sebentar, apakah disajikan dengan linggisnya atau tidak ini? Kalau dengan linggisnya, betapa beratnya beli sate di sana ya, bawa pulang bisa lebih dari berapa kilo ini linggisnya, toh satenya hanya berapa gram. Nah ini nunggu matang ini kayaknya ya. Ini ada yang ukurannya kecil, ada ukuran linggis ya, ukuran betoneser ini ya, kecil-kecil betoneser ini ya. Ini betoneser baja ini. Nah ternyata linggisnya dibuang ya, ternyata kalau sudah matang linggisnya dibuang. Ini linggisnya dibuang, baru disajikan ini. Nah ini sate yang sudah matang ya, yang ada di India, disajikan dengan roti yang sudah dibakar di tungku tadi. Ini sudah matang. Nah linggisnya ternyata dibuang ya, linggisnya dibuang ini yang belum dibakar, sate yang belum dibakar. Linggisnya tajam juga ini, ada ruji-rujinya, kayaknya besi pagar ini. Nah, ini juga ada bumbunya ya, bumbu baru ditambahi betadin ya. Nah ini kayaknya ada minyak apa itu ya, untuk supaya bumbunya harum ya, nunggu di sini. Nah ini sate yang di pinggir jalan. Nah ini dari ruji sepeda ini kayaknya ya. Nah itu kelihatan jujesannya atau sunduknya atau batangnya dari ruji sepeda. Kayaknya belinya kiloan di Comboran ini rujinya ya. Ruji sepeda beli di Comboran sampai agak-agak tayangan. Nah iki kudu nggawe kabel anten supaya cepat mateng ini. Nah ayo cong kipasi terus ben cepat mateng ini. Nah ini kudu disambung no kabel supaya satenya cepat mateng ya. Untungmu kok api cong. Nah ini harus ngipasi terus ya, lo kan cepet mateng, leti sambung no kabel wifi ini ya, cepet mateng nih sate ruji sepeda campur kabel wifi ini ya. Nah cepet mateng akhirnya.
Nah, ini penyajian sate yang ada di India harus dikipasi terus ya. Rujinya ruji sepeda bekas ini ya, yang agak-agak tayangan-tayangan sedikit ini yang ada di India. Sate ruji becak, sate ruji becak ini ya. Nah, ini tadi adalah sate yang ada di India. Berikutnya ini sate yang ada di Vietnam. Nah, di Vietnam tampak seperti ya, sate yang ada di Vietnam. Nah, ini modelnya bulat-bulat ya. Nggak tahu dari bakso atau apa. Ini mungkin dipernis dulu ya, dipletur ini ya. Dipletur supaya satenya gilap. Nah, ini kayaknya ya. Harus dipernis ya, dipletur supaya satenya gilap. Nah, ini dibakar dulu sate yang bunter-bunter, sate bakso atau apa ini ya. Di Vietnam sebenarnya jenis satenya banyak sekali, cuman tidak saya tampilkan di sini karena takut mengurangi nafsu makan ya, karena di sana makanannya banyak yang ekstrim, sehingga saya nggak tayangkan, hanya menayangkan beberapa jenis sate saja. Nah, ini ada sate-sate buah juga. Ini buah, milih sing mbak, sing melon ya, iku wis cukup wis. Nah, ini ditambahi, nggak usah kadek salep. Nah, ini kasih bumbu pecel lah. Nah, ini dibuhuri bumbu pecel ya. Nggak usah pakai salep, langsung kadek cucesannya. Dikopiok dulu kayak arisan sate. Ayo. Nah, kalau sudah ya dikasih tusukan. Nah, ini tinggal siap disantap. Lugur wis, ditingin lugur wis. Nah, ini siap untuk disantap sate melon. Nah, dikasih bumbu taburan. Nah, ini sate baksonya belum selesai. Nah, ini sudah membakar telo ya, kayaknya itu pembakaran telonya. Nah, nggak pakai saus ya, nggak pakai salep. Nah, coba langsung original, sate original, sate goreng ini yang warna kuning. Ini sate pentol biasa yang nggak ada warna kuningnya. Ini tinggal disantap. Ini sate yang ada di Vietnam ya. Di Vietnam ada ini sate sosis ya, sate sosis juga ada. Sate buah-buahan juga ada itu ya. Nah, itu yang warna hijau-hijau dan merah itu ada. Mungkin dari stroberi sama yang panjang-panjang itu apa itu ya? Walu mungkin ya. Walu putih atau apa itu ya? Labu gitu ya. Dipakai sate yang ada di Vietnam. Ini telo bakar juga sudah ada. Enak telo bakar ini ya, wis pokoknya bisa membuat aroma entut, enak pokoknya ya. Perut sedikit mules-mules sedikit pokoknya dari aroma yang dihasilkan oleh telo bakar Vietnam ini. Ya, ini yang ada di pinggiran jalan jualan sate, yang ada dibungkus juga styrofoam ya. Yang ada di Vietnam tampilan satenya tampak seperti ini ya, langsung ada bakarannya, langsung disajikan. Enak, ini seger kayaknya satenya, enak ya, enak gurih ya, sate pentol yang ada di Vietnam. Sate lain yang ada di Vietnam silakan Anda cicip sendiri ya. Kenapa? Karena ya takut mengganggu nafsu makan Anda nanti ya. Karena di sana banyak makanan atau sate-sate yang ekstrim di Vietnam. Kita lanjutkan di negara lain, di Nigeria. Di Nigeria juga ada sate ternyata ya. Namanya suya, sate yang ada di Nigeria. Nah, ini tampilan sate tampak seperti yang ada di layar ini ya. Nah, ini suya yang ada di Nigeria. Nah, dibakar pakai bakaran dari kayu ya. Nah, satenya, nah ini sate apa kok ayam tapi kok kayaknya bentuknya seperti ini, mungkin blekok ya.
ayam blekok yang ada di Nigeria. Tapi kok dagingnya gede-gede. Nah, mungkin nyambe ya, atau sate badak ini ya, dagingnya gede-gede. Sate badak, gajah, jerapah, atau mungkin sate kuda nil ya. Nah, ini dagingnya diiris-iris tipis ya. Nah, harus diiris-iris tipis. Nah, diiris tipis kayak kain. Nah, kemudian ditusuk ke batang. Nah, kemudian agak dikewer-kewer sedikit. Nah, ini dikepuk-kepuk didik. Nah, ini ya, setelah disunduk di sini ya, dikewer-kewer sedikit. Nah, ini sate yang khusus yang ada di Nigeria, suya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian dibakar lagi ini. Nah, tapi harus ada yang kiwir-kiwir di sini. Nah, ini harus ada taburan. Nah, ini yang ada di Nigeria. Nah, ini pun ditaburi juga sama apa ini, wedak ini. Nah, ini dikasih masaku, ojo lali masaku nih. Nah, supaya gurih. Nah, dikasih Ajinomoto juga ya. Ajinomoto miwon, sasa jadikan satu wes. Nah, ini diaduk. Nah, ini gara-gara syuting pakai tangan ini. Kalau nggak pakai syuting, ini bisa diaduk pakai pacul ya. Pakai pacul atau sekop. Nah, ini terus ada dikasih pengairan ya. Nah, ini dikasih pengairan sama minyak zaitun, minyak samin. Nah, ini jadi satu ya. Nah, ini kayaknya sudah mau mateng ini satenya ya. Sate gajah ya, yang ada di Nigeria. Karena satenya gede-gede. Nah, ini sudah bisa dijual di pinggir jalan. Jadi kalau mau cari suya di Nigeria, nggak usah jauh-jauh, di pinggir-pinggir jalan banyak sekali. Kemudian penyajiannya ya nggak pakai sunduk ya, langsung dilepas dari sunduknya, dikasih irisan brambang merah, kemudian kobis ya, dikasih irisan timun ya, diururi tadi ya, bumbu yang sudah diaduk jadi satu tadi sama Ajinomoto. Nah, kemudian digulung-gulung, dimasukkan kresek, wis 1.500 lek. Wis enak lho, ini murah yo. Murah dagangan sampean, muga-muga laris sampean. Pokoknya enak, tetap semangat. Ya, tetap semangat lek dodolan. Pokoknya enak lho, ini tak promosi nang konco-koncoku. Cak Min, Cak Jo, Cak Nur. Nah, ini wis pokoknya tak promosi ya. Pokoknya masakan tuh ini enak. Ayo pupur ini dulur-dulur. Ini sate suya Nigeria. Sing paling enak lho ini. Sak Nigeria. Nah, ini bentuk sate ini gede-gede ya. Ini sate gajah, sate jerapah, sate badak, sate kuda nil. Nah, ini makannya langsung enak. Tak coba ya. Nah, ini pokoknya mangan sate nduk ini awak isong gilap, nggak perlu glowing-glowingan wis, nggak perlu skincarean wis, gilap pokoknya awakmu ya, kulitmu bakaran gilap wis. Coba ini gawe tusuk gigi ya, makanya ternyata gawe tusuk gigi cili-cili gitu ya. Nah, ini makanya modelnya seperti ini, terus dicoba anget-anget gurih wis. Ya. Pokoknya mantep masakan begini, gurih sedep bah. Iki sing gawe tos dhisik Cak. Masakanmu memang mantep Cak, seger gurih enak wis, pokoknya krasa lomboke, krasa mricone wis, krasa aromae, dagingnya juga empuk, daging kuda nil, daging biawak, daging jerapah wis, pokoknya enak Cak. Masakanmu tak promosi ngono gini. Ayo dulur sing kepingin sate suya nang tuku nang kene, nang Cak Min iki ya. Pokoknya aja lali, kudu tuku nang sing kaosan kuning iki ya. Nah, sing dodol kudu gundul kaya ngene ya. Lek gak gundul ojo wis, iku palsu wis. Sate nduk kene kudu sing dodol gundul-gundul kaya ngene lho, iku sing mburi ae gundul ya. Nah, iku berarti iku sing enak. Tuku suya kudu tuku nang sing dodol gundul ya.
Terus kaosnya kudu sing kuning. Wis pokoke paling enak lho ini. Sate suya Nigeria. Nah, ini sate yang ada di Nigeria. Nah, kalau di Korea, bagaimana sate yang ada di Korea? Nah, ini sate yang ada di Korea. Nah, sate ini kayaknya nggak seberapa banyak ya, nggak seberapa gede. Tapi tipis-tipis ya, tipis-tipis. Kemudian dikasih salep, ya, dikasih salep putih ini. Kemudian dikasih taburan-taburan ini. Nggak tahu taburan apa ini, wedak atau apa ini ya. Nah, kemudian kalau sudah dibakar di sini, ya tinggal kalau sudah matang, sudah siap dijual. Nah, wes cobaan le, wes enak-enak wes sateku. Nah, kurang si jinggas. Nah, sate Korea jenenge dakoji. Kudu dakocan lho ya. Dakoji ya, sate Korea. Enak koyo rasane. Temenan gawe wong ompong wis pokoke enak-enak wis. Wis tedas pokoke gawe wong ompong barang satene empuk lho kene wis ta. Satene empuk gawe wong metik iku gak katik gigi ya. Metik gak katik gigi, enggak sing gak duwe gigi, wong-wong sing metik ya. Iki wis pokoke enak empuk tedas wis. Rasane ono rasa keju kecut titik ya. Iki sate khas Korea jenenge dakoji. Tuku dakoji lho kene enak rasane. Iki masakane wae. Iki sing apik tuku dakoji ya. Tak copot mana sampai lugur wis sampai lugur wis sampai cemot kabeh wis dakoji nah coba tak mangan dakoji wong iki sampai raine sampai ketutupan kabel mangan dakoji ini saking enak raine ketutupan kabel ya mangane kudu ditutupi kabel gini aja dakoji pancen enak tenan ya. Tuh pondok ini pinggir jalan dakoji tak copot ya enak coba nah kecut didik wesa lotok lengur didik yo lotok lengur didik gara-gara sundukane teko iki paling sapu ya sapu lidi paling ya apa penebah ya. Nah ini kudu disaput dhisik carane kayak dakoji ini. Carane dakoji. Nah ini sate khas Korea. Enak empuk-empuk wis, gawe wong gak duwe untu, masih tedas wis pokoke. Yang gak punya gigi, wong tuwek-tuwek masih tedas ya. Wong-wong sing metik gak punya gigi. Ya, gak punya gigi kan. Kalau sepeda motor gak ada giginya kan metik ya. Orang yang nggak ada giginya mungkin metik juga ya. Ini pokoknya enak wis ya. Wis seger wis pokoknya. Ini sate dakoji di Korea ya. Di Korea ada sate dakoji. Nah ini ada di Jepang. Ada di Jepang juga ada namanya sate. Nah ada. Ini ternyata ada juga sate di Eropa di Yunani. Namanya souvlaki. Nah ini tampilan souvlaki yang ada di Yunani. Di Yunani banyak cewek semuanya karena Yunani ya, bukan Mas Nani ya. Nah rotinya kudu dipenyet-penyet dulu, dipijeti dulu, biar empuk. Pakai tangan ya, pakai tangan kiri kuduan ya, tangan kiri. Nah, dibalik disalepi, rotinya disalepi, mari dipijeti, disalepi. Apa dibalsemi ya supaya nggak masuk angin rotinya. Nah kemudian dimasukkan ke pembungkus, dikasih topping. Nah, ini ada brambang, ada seledri, ada tomat. Nah ini dijadikan satu seperti ini. Nah kemudian dimasukkan daging sate ini tadi, sate Yunani souvlaki. Nah ini daging yang sudah dijadikan sate kemudian dilepas-lepas. Nah kemudian disajikan beserta roti. Kalau di Indonesia pakai lontong, di sana tidak ada lontong. Di Yunani adanya roti ya, sate roti di sana ya.
sate roti ini bunder. Nah, harus dipijeti dhisik, dipupuk dhisik kayak gini ya. Rotinya kudu dipupuk, kemudian disalep ya. Disalep ben gak gatel rotinya ya. Kemudian dibungkus. Nah, di sini dikasih topping seledri, ada brambang, ada cabai. Nah, kemudian kalau sudah dagingnya dijadikan satu di atasnya. Nah, ini sate roti Yunani. Ya. Yunani. Nah, ini ada tempat untuk contongnya. Dikasih cucisan, kemudian siap untuk dimakan. Nah, ini potongan-potongan daging untuk sate khas Yunani. Tampilannya laris pokoknya di sini ya, laris sekali jualan sate Yunani yang ada di pinggir jalan. Nah, ini aja sudah cukup laris, harus dibungkus sama koran bekas ya, koran bekas harus laris ya. Sopo maneh sing arep tuku. Nah, ini roti bunder. Nah, rotinya diinget harus dipijet-pijet ya. Tadi pakai tangan kiri ya. Ini sate khas yang ada di Yunani. Nah, ini kok kerowak ya, wajahnya sampai kerowak gitu, kenapa ini ya? Nih, ternyata untuk memudahkan dalam menggoreng satenya, dagingnya. Nah, ini sate khas Yunani, banyak sekali di situ ya, bekasnya yang belum dimasak, yang belum matang, daging yang dicincang-cincang, di souvlaki. Nah, ini dadar endok yang ada di sana, dadar telur yang ada di sana. Mungkin sambil makan sate sambil juga masakan sampingannya yaitu dadar di sana ya. Dadar telur. Nah, ini sambil dikasih bumbu-bumbu ini ya, bumbu-bumbu. Nah, ini ukurannya mungkin ya. Nah, itu seroknya ukurannya itu ya. Nah, ini tampilan, ada sosis, ada sate, ada kayak kebab. Nah, ini rotinya model bunder ya. Nah, kemudian dipotong-potong, kalau sudah biasanya dikasih putih-putih ya. Nah, kemudian dikasih topping, ada tomat, ada seledri. Nah, dikasih dagingnya yang sudah digoreng. Ini dikasih dagingnya yang sudah digoreng, masukkan. Enak pokoknya, kayaknya gobi ya, campur kentang kayaknya ini ya. Kentang, kemudian dikasih roti di atasnya, toppingnya roti ya. Ini souvlaki yang ada di Yunani. Nah, kalau di Malang bagaimana? Sate yang ada di Jawa Timur, di Malang, di Indonesia. Nah, itu bagaimana? Nah, ini mungkin alternatif ya. Banyak sekali sate khas makanan jalanan, street food yang ada di Malang. Ini yang pertama ada sempol ya, sempol sampai enak kayak cak ya, sedep ya, enak pokoknya, sampai merah gitu, dikasih yodium dah itu. Nah, dikasih yodium mungkin ya. Wah, ini sempol ayam, jadi model sate tapi bentuknya memanjang kayak sosis, kemudian ada ininya ya, ada tusuknya. Nah, ini cilok ya, model bakso ya, nasi colok ya, tapi di model sate, kemudian dibakar. Nah, ini juga laris sekali, masakan di pinggir-pinggir jalan di sini ya. Oh, ini stoknya dari cilok banyak sekali, ini bawa stok banyak sekali, dikasih bumbu kecap. Nah, kemudian disaput sama minyak untuk bakarannya supaya menimbulkan aroma ya. Nah, ini kudu disaput ya, saputan cat ya, cat Avitek atau apa ini ya. Nah, ini warna hitam. Nah, warna hitam dipernis dulu, nah kemudian baru dibakar sampai ngilap. Nah, kalau caranya harus gilap ya. Kalau gilap itu berarti sudah enak. Nah, kalau belum gilap, nah tadi berarti belum nyaman, belum enak. Nah, satenya belum terasa kayaknya bumbunya. Nah, ini sate cilok street food ya yang ada di Indonesia. Nah,
Kalau sudah juga harus disabut dengan ini menghindari laler ya, menghindari lalat ya, disabut sama minyak supaya nggak lengket, nggak gandengan satu sama lainnya satenya. Supaya nggak gandengan satu sama lainnya harus dipisahkan. Ini ada sate usus ya, sate usus di pinggir-pinggir jalan. Ada yang jumbo, ada yang biasa. Nah ini Mbak E ususnya sampai tua paling ya. Ini sampai dengkul mungkin ususnya ya. Jadi masakannya atau makanannya harus sate yang besar-besar. Nggak cukup like sate biasa ya. Aduh, enak Mbak. Oh, iki teksturnya jan empuk jadi Mbak ya. Nah ini. Oh, maneh. Antek pirang kilo sampean Mbak. Ini caranya gawe sate usus tampak seperti ini ya. Yang ukuran besar tinggal ditusuk-tusuk saja. Nah, ayamnya pasti nggak punya usus sekarang ya. Karena ususnya diambil gawe sate kabeh. Ini ada sate usus ukuran jumbo, butuh disaput sama mentega ya, butuh dikuas sama kecap. Nah, cara menyajikannya tampak seperti ini, sate usus yang sangat enak dan terkenal ini ya. Ini bagi penikmat penggemar sate usus di Indonesia ya. Ini masakan kuliner paling enak ya. Ini sate usus. Ada juga namanya sate 02. Sate 02 ini terkenalnya dari Kediri ya, dari Kediri. Nah ini ada sate 02, itu adalah sate bekecot maksudnya. Bekecot yang seperti keong itu ya, seperti keong yang hidupnya ya di sawah-sawah atau di pohon-pohon pisang, pohon yang lain. Pokoknya di tempat-tempat lembab ya. Biasanya bekecot ini banyak berkembang biak dan banyak sekali ya. Tapi kalau di kota-kota jarang sekali menemukan bekecot. Nah ini kalau di daerah banyak sekali. Nah ini proses untuk mengemas dari sate bekecot harus dibungkus sama koran bekas ya. Syaratnya harus koran bekas ini supaya sedap. Nah korannya itu koran bekas ya. Ini tusukannya kecil-kecil ya. Nggak seperti tadi satenya jumbo. Nah ini butuh dihitung dulu ukurannya sak plastik isi 10, satenya kecil-kecil ya. Satenya tusukannya kecil-kecil. Nah ini mungkin dari soto atau dari sapu korek itu tadi ya, sapu korek ini harus dipotong-potong ya untuk membuat tusukan dari sate bekecot. Sate bekecot, nah ini laris. Nah ini sate bekecot dari Kediri yang diekspor ke seluruh kota di Indonesia. Di Malang juga banyak sate bekecot yang asalnya dari Kediri ya. Di Surabaya, di kota-kota lain sate bekecot ini banyak sekali. Kepingin sate bekecot silahkan Anda cari sate bekecot, atau ada yang punya informasi sate bekecot yang paling enak di mana, silakan komen, ketik komen di bawah ini ya. Silakan ketik komen di bawah ini, sate 02 paling enak di mana ya, untuk memberikan rekomendasi dari para penikmat sate bekecot sekarang. Ini sate bekecot khas Kediri. Nah ini baru dibungkus koran ya. Nah ini disajikan, sebelum disajikan dikareti ya, kareti itu warna putih. Nah ini yang plastikan. Sate bekecot ini enak nih ya. Ini jarine Mbak Sri ya, jarine Mbak Sri makan itu kore nih. Ini sate bekecot sejak tahun 1879 sebelum Perang Dunia Kedua kayaknya ya. Nah ini sudah mulai sate bekecot di daerah sini. Pokoknya enak-enak begini. Rini tak coba sate bekecotku, enak wes. Nah ini ada irisan brambang goreng, brambang merah ya. Nah ini melengkapi bumbu kacang. Bukan kacang sukro loh ya, kacang tanah di sini. Nah ini diirisi kemudian disajikan. Nah ini dikasih bumbu kacang sama kecap, wes. Pokoknya enak. Nah ini kecapnya kental-kental sedikit. Wah, ini nikmat sekali. Penikmat sate 02, sate bekecot. Ya, berikan informasi jika Anda punya informasi sate bekecot paling enak di mana.
di komen di bawah ini ya. Tampilan sate bekecot, penikmat sate bekecot di tanah air. Ini Cak makan sate bekecot enak aja. Wah, enak temenan. Ngombe es teh sok terus pokoknya. Nah, ini ada sate lilit ya. Sate lilit ini kayaknya khas dari Bali ya. Nah, tusukannya ini spesial dari daun serai. Nah, satenya harus dilembutkan, dihancurkan, kemudian dikepel-kepel seperti mendol kayak gini ya. Satenya dikepel-kepel seperti mendol seperti ini. Kemudian sudah dibumbui, dagingnya tadi tinggal dibakar. Nah, ini sate lilit namanya ya. Sate lilit tusukannya dari godong serai, daun serai ya, dari daun serai. Nah, ini menghindari masuk angin. Daun serai itu kan menghindari masuk angin. Sing sering masuk angin makan sate lilit di sini ya, sate lilit. Nah, ini sate lilit khas Bali. Cara gawe ya harus dihancurkan dulu dagingnya. Tak coba no ya. Empuk kan. Nah, ini bagi yang nggak punya gigi atau metik bisa pakai makan sate lilit ya. Ini ada tahu, ada sate tahu juga. Ada sate tahu. Cara membuatnya ya tahu dipotong kecil-kecil model dadu seperti ini ya. Nah, sederhana dan murah meriah untuk sate tahu. Sate tahu bagi yang vegetarian ya. Ini pengganti daging, ada alternatif tahu ya. Tahu yang sudah matang seperti ini model dadu ya, tinggal di model sate, dikasih tusuk sate, kemudian ditusukkan ke, nah ini tusukannya tadi. Nah, satu tusuk mungkin ada 4 saja cukup ya ini. 4 ditata sedemikian supaya bagus tampilannya ya. Nah, ini cara membuat satenya ya. Cara membuat sate tahu ini juga biasanya khas Kediri atau Trenggalek juga banyak sate tahu ini ya. Tapi kalau ada di kota lain ada sate tahu yang paling enak di mana? Berikan komen di bawah ini ya. Berikan komen di bawah ini sate yang paling enak, sate tahu di mana. Nanti cara membuat bumbunya tambah seperti ini bisa dijadikan satu, kemudian di blender saja bumbu kacang dan Ajinomoto Masako jadi satu sama asem ya. Kemudian daun salam, daun godong jeruk purut tadi dijadikan satu, kemudian ya sudah dituangkan semuanya. Nah, ini bumbu kacangnya ya, kacang tanah loh ya, jangan kacang sukro atau kacang sanggae ya. Sampai mengental dimasak sampai mengental di sini. Sampai kalau sudah kental baru bisa digunakan untuk bumbunya sate tahu tadi. Nah, ini kayaknya sudah belekutuk ya, sampai belekutuk pokoknya syaratnya. Ya, sudah mengental seperti ini, tambahi garam ya, tambahi garam, tambahi Ajinomoto lagi ya, tambahi masakuna, disaput ke tahu satenya tadi. Sate tahunya kemudian dikasih bumbunya ini ya, dioles-oles seperti ini ya, sudah siap untuk dibakar lagi. Nah, ini sate tahu ya, semuanya harus disabut merata ya, harus disabut dengan bumbu kacang tanah tadi ya, bumbu kacang tanah itu sampai rata semuanya ya, sampai terolesi semuanya. Ini sate tahu ya. Ini tampilannya tampak seperti ini, sate tahu kemudian dibakar. Nah, dibakar di bara api biasanya areng kalau tradisional. Nah, ini model yang digital yang mungkin panasnya bisa merata ya. Ini sate tahu kotak-kotak ya, kotak-kotak, bisa mungkin bunder-bunder dimodifikasi sendiri nanti sate tahu yang model bunder-bunder. Nah, ini kalau belum merata disabut lagi dengan bumbu kacangnya, dihabiskan sampai bumbu kacang itu supaya nggak ada sisa ya, dibakar sampai disabut lagi
dibakar sambil disabut lagi. Ini bumbu kacangnya. Nah, tampilannya tampak seperti ini. Ini sate tahu yang sudah enak sekali. Ini penikmat sate bagian tradisional. Nah, ini bumbu kacangnya juga bisa disajikan sambil diberikan kecap, ya, jangan betadine, kecap, kemudian tinggal dimasukkan di bumbu kacangnya tadi, bumbu sate. Ini tinggal dinikmati. Bumbu satenya sudah kental, ya, enak sekali. Dikasih taburan brambang goreng, bawang goreng, brambang goreng, bawang goreng, supaya tambah sedap. Nah, dikasih irisan bawang merah, juga menambah cita rasa. Kasih yang kepingin pedas dikasih lombok, ya, lombok merah, irisan-irisan kecil-kecil ini. Bisa disajikan sate tahu khas Kediri atau Trenggalek di sini, ya. Enak sekali pokoknya, ya. Enak sekali sate tahu. Ini tampilannya. Ini ada juga sate yang terkenal, sate ndok puyuh di sini, sate telur puyuh. Tampilannya tampak seperti ini, menggoda selera sekali, enak sekali, ya. Gurih, manis-manis bagaimana gitu, ya. Ini biasanya di angkringan-angkringan sate telur puyuh di sini, ya. Satu tusuk biasanya isinya cuma 4, ada yang 3, ada yang 4, ya. Nah, ini biasanya disajikan. Nah, cara membuatnya, ya, telur puyuh biasanya langsung direbus saja, ya, dikasih daun jati atau apa untuk membuat satu coklatnya tadi, ya. Kemudian dikasih warna dari kecap atau ini gula merah, dikasih godong jati biasanya, ya, sehingga warnanya jadi coklat. Nah, kalau sudah coklat tadi, sudah dibumbui semuanya, ya, pakai roiko, ajinomoto dan lain sebagainya tadi, ya, sudah tinggal dicarikan tusuk satenya, kemudian ditusuki satu persatu seperti ini, ya. Satu tusuk isi 4, wis enak wis ini. Gurih, manis, sedap pokoknya, ya. Nah, ini sate telur puyuh. Enak. Atau mungkin ada yang tahu sate telur puyuh paling enak di mana, ya? Berikan komentar di bawah ini. Berikan komentar sate telur puyuh paling enak, paling jos di mana, ya? Satenya paling enak, ya. Bisa berikan komentar di bawahnya ini, ya. Ini sate telur puyuh, enak, yes, pokoknya tiada duanya, ya. Ini sate telur puyuh disajikan sama nasi anget-anget gitu, enak sekali, wis. Pokoknya telur puyuh tiada duanya, ya. Ini sate telur puyuh biasanya dijual di angkringan-angkringan atau di rumah makan juga banyak yang menyediakan sate telur puyuh. Enak sekali pokoknya. Pokoknya enak, manis-manis, gurih. Ini sate telur puyuh. Nah, harus sampai gilap seperti ini, ya. Mungkin harus dicat sama warna coklat tadi, ya, kecap atau apa. Ini membuat sate telur gulung ini, ya. Sate telur gulung, cara membuatnya tampak seperti ini. Ini sajian sate dari telur. Nah, tadi telur puyuh, sekarang telur gulung. Nah, ini tampak seperti ini. Cara membuat sate telur gulung, dicampur dengan air dulu, ya. Dicampur dengan air sehingga agak encer. Begitu dimasukkan di penggorengan, nah, ini jari ini kacang ini tampak seperti ini, ya. Jari ini kacang ini. Nah, ngenteni disecak, ngenteni sampai panas. Nah, kalau sudah panas baru nanti dituangkan. Ngenteni dulu, turun panas ini, anget-anget kuku ini minyaknya, ya. Nah, kalau sudah, lah, dituangkan seperti ini sampai menyebar, baru ditarik, gulung lah. Jadi ini apikan, ditus dhisik minyaknya supaya nggak banyak-banyak. Nah, ini cara gawe telur gulung, ya, sate telur gulung. Syaratnya minyaknya kudu panas. Sujene tusuknya harus dari bambu, ya, jangan dari besi, ya. Apalagi ruji yang sudah dayangan, jangan sampai, ya, panas nanti. Nah, ini caranya gawe, ditarik dhisik terus di
gulung lo kan. Jadi ini api, ini sate telur gulung. Banyak sekali yang jualan sate telur gulung. Biasanya makannya langsung atau ditambahi saus tomat, saus sambal. Biasanya disajikan sama saus tomat, saus sambal. Nah, di pinggir-pinggir banyak yang jualan sate ini ya. Pinggir-pinggir banyak sekali, pinggir-pinggir jalan ya, jualan sate telur gulung. Bahkan omsetnya ada yang sampai jutaan karena laris ya. Nah, ini ada yang punya langganan atau rekomendasi sate telur gulung yang paling enak, silakan memberikan komen di bawah ini. Di mana sate yang paling enak, sate telur gulung ya. Ini. Cara membuatnya sih sebenarnya gampang ya. Nah, ini ya, telur tinggal dikasih garam sedikit, dikasih Ajinomoto, dikasih Royco, kasih air, kemudian dituangkan di minyak yang sudah panas, kemudian digulung seperti ini. Ya sederhana ya, sederhana, tapi enak untuk jajanan. Biasanya nah ini membuat sate telur gulung. Gulung kalau sudah menyebar seperti ini ya. Nah, tinggal digulung, kemudian dipinggirkan dulu sampai minyaknya turun dulu, sampai minyaknya kering, baru diangkat. Ini membuat sate telur gulung. Enak pokoknya ini. Jadi kepingin rasanya ya, sate telur gulung. Yang paling enak di mana ya? Rekomen dong, tulis di bawah komen di sini ya. Telur gulung yang paling enak di mana ya? Ini sate telur gulung. Jadi kepingin enak pokoknya. Nah, buahnya ini kayaknya. Goreng terus, nggak tahu pesenannya berapa ini. Telur gulung pesen berapa? 1 lusin atau 1 kodi telur gulungnya. Banyak digoreng terus ini. Sate telur gulung. Jajanan pinggir jalan. Enak ya? Mantap wes ya. Wes pokoknya gurih enak. Ini sate yang ada di Malang. Nah, ini tadi macam-macam jenis sate jajanan yang juga ada murah meriah di pinggir-pinggir jalan, banyak yang jualan ya. Ini yang membahas di episode kali ini ya. Jadi channel ini hanya sekedar informasi dan hiburan saja ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata atau salah kata yang menyinggung perasaan netizen semuanya ya. Nah, ini matur nuwun ya, matur nuwun sudah menyaksikan channel ini. Ojo lali like-nya ya. Ojo lali like-nya dan subscribe-nya ya, subscribe-nya. Kita tunggu supaya kita semakin semangat membuat lebih besar channel ini ya, dan memberikan informasi yang lain yang lebih banyak sambil beyond juga. Matur nuwun, sampai jumpa di episode berikutnya.